Pengertian puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata yang indah yang diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis puisi. Salah satu jenis puisi yang saat ini masih mewarnai kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dari puisi rakyat, yaitu puisi yang lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf ataupun kata yang bertujuan untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarangnya. Rima puisi berada di suku akhir setiap larik. Rima dapat berupa pengulangan bunyi sajak A atau AB, ataupun bunyi bebas tanpa pola. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Ciri khas puisi lama juga terkesan memiliki aturan, seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal atau di akhir sajak atau yang dikenal dengan sebutan rima. Pilihan kata dalam puisi disebut dengan diksi. Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik itu makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Ketepatan dari pemilihan kata dan keindahan yang dituangkan dari rangkaian kata-kata tersebut juga akan membuat puisi menjadi lebih bermakna serta dapat mewakili perasaan para pembacanya. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bersifat turun-temurun, yang kedua tidak diketahui siapa pengarangnya, yang ketiga diceritakan dari mulut ke mulut, yang keempat bersifat kaku, yang kelima terikat oleh aturan-aturan, yang keenam pengulangan kata dan juga jumlah baris dalam setiap bait bisa di awal atau di akhir sajak atau yang disebut dengan rima. Puisi rakyat juga sangat beragam jenisnya. Di antaranya ada pantun, syair, guridam, karmina, seloka, taribun, mantra, dan masih banyak lagi. Untuk itu, pada materi kali ini akan dibahas jenis-jenis puisi rakyat, antara lain pantun, guridam, syair, karmina, talibun, dan seloka. Yang pertama ada pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pantun banyak kita temukan di acara-acara hiburan, adat, dan program hiburan komedi di stasiun televisi. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap pantun baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Kata pantun berasal dari kata petuntun. Ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya, tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan. Pantun memiliki unsur-unsur yang begitu kental, seperti yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, yang terakhir, yang keempat, berirama atau rima A, B, A, B. Jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Yang kedua, pantun teka-teki. Yang ketiga, pantun jenaka. Yang keempat, pantun agama. Dan yang terakhir, pantun anak.
Nah, selanjutnya ada gurindam. Gurindam sendiri mempunyai pengertian, yaitu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula amsal. Perumpamaan, baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, di sini juga gurindam mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu 2 baris 1 bait. Yang kedua bersajak A. Yang ketiga semua baris merupakan isi. Yang keempat berisi nasihat. Yang kelima setiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Nah, di sini ada contoh gurindam. Contohnya yaitu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu contoh gurindam. Nah, materi selanjutnya ada syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang bermakna perasaan. Dilihat dari asal katanya, syair sanggup disimpulkan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Syair memiliki beberapa ciri, dan ciri-ciri tersebut antara lain: 1. 4 baris 1 bait. 2. Bersajak A. Yang ketiga, berisi cerita atau nasihat. Yang keempat, semua baris merupakan isi. Dan yang terakhir, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Nah, di sini ada contoh syair. Dengarkan ya semuanya, disimak. Dengarlah wahai anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Nah, itu contoh syair. Nah, materi selanjutnya ada Karmina. Karmina dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi dengan pola sajak lurus A. Karmina biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung, eksplisit. Di sini juga ada ciri-ciri Karmina. Yang pertama terdiri dari 2 baris. Yang kedua, baris pertama disebut sampiran, baris kedua disebut isi, dan yang ketiga bersajak A. Dan yang keempat, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Di sini ada contoh Karmina. 1.2 koma. Kamu cantik, siapa yang punya? Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senanglah hati. Nah, selanjutnya ada talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi. Akan tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Ciri-ciri talibun. Yang pertama, yaitu memiliki jumlah larik yang genap, yaitu 6, 8, dan 12. Yang kedua, setiap baitnya terdiri dari sampiran dan isi. Yang ketiga bersajak ABC, ABCD, ABCDE, dan seterusnya. Yang keempat, jumlah kata dalam tiap larik bebas. Yang kelima merupakan jenis puisi bebas. Yang keenam, isinya berdasarkan sesuatu perkara yang diceritakan secara terperinci. Yang ketujuh, setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita. Yang kedelapan, menggunakan puisi lain, pantun atau syair dalam pembentukannya. Yang kesembilan, gaya bahasa yang luas dan lumrah memberi penekanan kepada bahasa. Yang kesepuluh, yang berirama seperti pengulangan. Yang ke-11 berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Yang ke-12 merupakan cerita pelipur lara. Adapun contoh talibun. Kapal berjalan dengan layar berjajar, akhirnya merapat di pantai yang landai.
membawaku ke kampung untuk kembali pulang. Jika kamu rajin belajar, pasti akan mudah menjadi pandai, hingga lulus dengan hasil gemilang. Contoh Talibun. Kapal berjalan dengan layar berjajar, akhirnya merapat di pantai yang landai, membawaku ke kampung untuk kembali pulang. Jika kamu rajin belajar, pasti akan mudah menjadi pandai, hingga lulus dengan hasil gemilang. Selanjutnya ada seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Kata seloka diambil dari bahasa Sangsekerta, sloka. Ciri-ciri seloka yang ke-1 biasanya berisi sindiran, ejekan, senda gurau. Yang kedua, biasanya lebih dari 1 bait. Yang ketiga, tiap bait terdiri dari 4 larik. Yang keempat, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang kelima, berima AB. Yang keenam, larik pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang ketujuh, baris 2 dan 4 pada bait pertama dipakai untuk baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Contoh sloka. Makan semangka di siang hari, minum cendol sambil membawa keranjang. Jika engkau ingin pergi, ingatlah aku takkan memintamu pulang. Minum cendol sambil membawa keranjang, jangan lupa membawa cincaunya. Ingatlah aku takkan memintamu pulang, karena rasaku memang telah tiada.